Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Wakil Ketua DPR Fadlizon berkunjung ke KPK untuk melaporkan hasil konferensi pemberantasan korupsi oleh Parlemen Lintas Negara atau GOPEK yang kini dipimpinnya. Fadlizon lebih memilih ke gedung KPK daripada memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan DPR terkait kehadirannya bersama Ketua DPR Setia Novanto dalam acara Donald Trump di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Fadlizon tiba di gedung KPK sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain melaporkan hasil konferensi pemberantasan korupsi oleh Parlemen Lintas Negara di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Fadlizon juga membicarakan revisi Undang-Undang KPK yang kini menjadi polemik. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra ini disambut unjuk rasa anti revisi Undang-Undang KPK yang kini tengah dibahas di DPR. Fadlizon kini memimpin Parlemen Lintas Negara untuk memerangi korupsi. Sementara Parlemen Indonesia justru ingin membatasi penyadapan KPK. Usia KPK juga kini tinggal 12 tahun lagi. Ya, kita mendengar masukan-masukan dari pimpinan KPK tentang adanya sejumlah usulan yang beredar. Tapi kami menyampaikan bahwa kami yakin nanti kita pulang, apa yang menjadi concern dari draft yang ada itu kami belum lihat mana yang resmi itu. Tetapi pada dasarnya tidak semua yang beredar itu yang sebenarnya menjadi usulan karena memang belum. Dan di DPR kami juga sudah sepakat kita akan bertemu dengan Presiden agar rapat konsultasi menghasilkan apa yang mau kita lakukan. Saudara, di tengah polemik revisi Undang-Undang KPK, Wakil Ketua DPR Fadlizon mendatangi KPK untuk berdiskusi tentang pemberantasan korupsi. Kedatangan Fadlizon terkait jabatan barunya sebagai Presiden sebuah organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi atau Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau GOPEC. Ya, dan apa yang dibahas Fadlizon dengan KPK, bagaimana dengan revisi Undang-Undang KPK? Kita bergabung dengan rekan kami Agnes Karina di gedung KPK saat ini. Karin, apa isi pertemuan Fadlizon dengan KPK? Ya, Teguh, Friska dan juga saudara, benar bahwa sore hari ini Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon hadir ke KPK dan juga diterima oleh 5 pimpinan KPK membahas mengenai salah satunya adalah revisi Undang-Undang KPK yang kemarin sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dan dalam pernyataannya dan dari hasil diskusinya dengan para komisioner KPK, Fadlizon menegaskan bahwa tidak semua poin dalam draft yang beredar kemarin akan menjadi usulan atau menjadi klausul-klausul yang resmi yang akan disampaikan dalam revisi undang-undang yang akan dibahas di Badan Legislasi di DPR RI. Dan kita memang belum tahu, belum dapat dipastikan poin mana yang dimaksud oleh Fadlizon, poin mana yang tidak akan dimasukkan dan juga poin mana yang belum resmi. Mengingat bahwa kemarin ada 6 poin yang ditolak atau di pimpinan KPK merasa keberatan dengan beberapa poin yang ada di dalam revisi undang-undang tersebut. Dan juga disampaikan oleh Fadlizon bahwa pihaknya nanti akan bertemu dan juga berkonsultasi dengan Presiden berkaitan dengan revisi undang-undang KPK ini. Dan ia juga menegaskan bahwa DPR RI pada dasarnya tidak menginginkan KPK dibubarkan atau juga diperlemah. Namun kemudian saudara, Fadlizon hadir ke sini seperti yang sudah disampaikan oleh Teguh dan juga Friska bahwa bukan hanya sebagai Wakil Ketua DPR RI melainkan juga sebagai Ketua dari Organisasi Parlemen Dunia Melawan Korupsi dan sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi Ketua GOPEC menggantikan ketua sebelumnya dari Meksiko. Fadlizon menyatakan bahwa hal ini merupakan tugas yang berat. Dan tugas yang berat ini salah satunya tentu untuk memperbaiki bagaimana sistem pencegahan dan juga penindakan. Dan jika kita berbicara mengenai sistem pencegahan dan juga penindakan, Fadlizon menyatakan bahwa pihaknya sepakat bahwa pemberantasan korupsi harus sinergis antara pencegahan dan juga penindakan, bukan hanya pencegahan saja. Namun tentunya pernyataan ini bertolak belakang dengan beberapa poin yang ada dalam draft revisi Undang-Undang KPK kemarin yang jelas-jelas memangkas beberapa poin untuk penindakan yang dapat dilakukan oleh KPK. Dan Fadlizon juga menyatakan bahwa pencegahan untuk korupsi tentunya tepatnya di KPK harus lebih sistemik untuk kedepannya sehingga dapat memperoleh sistem-sistem yang lebih terpadu antar lembaga penegak hukum. Dan sementara saudara, kita ketahui bahwa kemarin revisi untuk draft Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan gelombang perlawanan baik itu dari masyarakat sipil, kemudian juga dari para pegiat anti korupsi dan juga dari internal KPK diwakili oleh wadah pegawai. Dan tentunya secara resmi pihak KPK melalui komisionernya membantah
atau secara keras menolak sedikitnya 6 poin yang terdapat dalam revisi draft undang-undang tersebut, yang salah satunya berkaitan dengan poin revisi yang membatasi umur KPK 12 tahun sejak undang-undang itu disahkan, dan jika draft itu memang benar, dan kemudian juga membatasi wewenang penindakan dan penuntutan. Beberapa hal yang menjadi poin kekhawatiran, baik itu dari masyarakat sipil maupun juga dari pihak KPK berkaitan dengan pencegahan penindakan di KPK, yaitu diantaranya membatasi minimal kasus yang dapat diisi di KPK harus ada kerugian negara sedikitnya 50 miliar rupiah, dan hal ini berarti jika kasus-kasus dengan kerugian negara kurang dari 50 miliar rupiah tidak dapat kemudian diproses kasusnya di KPK. Kemudian juga berkaitan dengan kewenangan penyadapan yang dipangkas dalam draft revisi undang-undang tersebut, yaitu sebelumnya penyadapan tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Jika draft tersebut disahkan, maka nantinya jika akan menyadap, KPK harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sementara juga KPK tidak dapat mengangkat sendiri penyidik dan penyelidiknya, dan juga dihapuskannya kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan. Padahal selama ini disebutkan oleh para pimpinan KPK bahwa wewenang KPK sinergis antara pencegahan, kemudian penyidikan, dan juga tentunya untuk penuntutan. Kita nantikan bersama bagaimana nanti pembahasan di Badan Legislasi di DPR RI berkaitan dengan revisi untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini. Demikian Friska dan Teguh, kembali ke Anda. Ya, Agnes Karina, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari KPK yang masih menyoroti bagaimana polemik terhadap